Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan mendemokan aplikasi inventory Laras namanya. Di sini kita bisa login menggunakan email ataupun username ya. Di sini kita contohnya kita menggunakan email kita. Kita login. Untuk halaman ketika setelah login itu kita akses halaman dashboard. Di sini ada penjualan hari ini, penjualan cash hari ini, dan beberapa informasi lainnya. Ada barang terlaris, stok terkecil, lalu piutang penjualan dan piutang pembelian. Nah, yang menu kedua di sini ada my profile. Nah, my profile ini untuk mengedit identitas diri kita. Contohnya kita mau ubah alamat. Nah, di sini berubah tuh. Lalu selanjutnya untuk tahap awal itu kita pastikan untuk setting data masternya terlebih dahulu, karena ini akan terintegrasi dengan core di sistem kita. Nah, kategori ini contohnya kategori barang, misalnya elektronik, ini kan. Lalu satuannya ditambahin juga, misalnya satuannya pieces. Dan selanjutnya ini ada data master barang, kita tambahin deh nama barangnya, misalnya 012 barang apa namanya, smart iPhone lah. Tuh harga jualnya 1 juta misalnya, contoh elektronik sis, lokasi barang di LC 011 misalnya. Lalu stok barangnya misal 100, ada 100 di toko. Nah, ini masuk ya, iPhone Pro Max stoknya 100. Lalu kita bisa nambahin data customer nih. Ini nanti customer untuk beli di bagian transaksi pada sistem ini. Budiono Siregar @gmail.com. Nah, lalu ini selanjutnya ada data master supplier. Data master supplier ini nanti gunanya untuk pengadaan barang kita, sehingga stok kita nanti bertambah, stok barang kita. Oke, isi PT kapal laut. Nah, kemudian ada menu pembayaran nih. Nah, kita isi. Contohnya kita kategorian ada 3 nih. Contohnya kategori pembayaran debit. Nah, ini kan transfer tuh. Misal bank apa? Bank Rio Kepri. Udah. Lalu ini ada menu kategori pendapatan. Ini sebagai catatan keuangan nanti ke sistem kita. Biaya maintenance. Lalu ada kategori pengeluaran. Untuk pencatatan keuangan kita tentang apa aja pengeluaran kita memakai dana toko ini. Misalnya biaya perlengkapan kantor, itulah. Oke, berhasil. Lalu di sini ada di bagian konfigurasi ada data user nih. Menu user, di sini kita bisa tambahkan data user kita. Untuk staff 4, staff 4, username, alamat, we have
filenya staff, lalu staff 4 gmail.com, password. Oke, berhasil. Kemudian di sini ada menu role untuk mengatur peran dari si user tersebut. Ini ada beberapa role: admin, inventory, to finance, apalagi contohnya programmer. Lalu di sini menu profil ini untuk data perusahaan kita isi. Ini nama aplikasi, misal inventory app. Lalu ini logonya. Nah, nanti logonya akan berpengaruh nanti ke sini contohnya, sama ke halaman login. Kita ubahkan dari nama aplikasi inventory app. Nanti berubah di sini gitu. Kemudian kita masuk ke dalam core system kita untuk transaksi barang, yaitu nantinya barang kita ada tracking keluar gitu, stok keluar. Misalnya ada nama customer kita si Budiwan Siregar ingin memesan beberapa barang yang ada di toko kita. Misalnya ada 3 barang, masing-masing sini ada 2, pesan 2, totalnya 270.000. Kita bayar secara tunai. Di sini tunai, inputkan berapa dia bayar, lalu kita bayar. Ketika transaksi tersebut berhasil, maka dia auto print gitu. Di sini udah dapat terlihat informasinya. Metode pembayarannya tunai, total pembayaran 270, sehingga kembalian 30.000. Nah, data tersebut juga tersimpan, kita bisa lihat di invoice penjualan. Nah, nanti masuk ke sini. Tanggal 17 Juni Budiwan Siregar gitu. Kita bisa lihat detailnya. Nah, itu. Oke. Lalu untuk case kedua, kita bisa melakukan transaksi tapi customer tersebut ngutang gitu. Bisa. Contohnya si customer 5 dia pesan barang 2, lalu barang 3 kita pesan sini 8. Ini 5 ada 545.000 totalnya ya. Lalu dia, dan ini bisa pembayarannya secara multi payment. Misalnya secara cash nih duitnya ada cuman 400.000. Nah, ini kan ada utangnya 145.000. Nah, tetapi waktu pembayaran selanjutnya, ini contohnya debit kita pilih Bank Rio Kepri ya tadi kan. Masukkan nomor kartu ATM ya, pemilik kartunya 53F bisa. Nah, ternyata dia cuma punya juga 100.000 di situ. Nah, ada utang kan di sini 45.000. Kita bayar. Nah, jadi nanti ini ketika ada selesai auto print juga. Nah, di sini printnya itu udah memberitahu informasi. Totalnya kan pembayarannya 545.000. Metode pembayaran langsung dan debit nih ada 400 dan juga 100.000. Utangnya 45.000. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan invoice hutang tadi itu? Kan customer tadi ada yang hutang, kita masuk ke menu invoice hutang. Nah, di sini si customer 5 kan dia yang hutang. Kita bisa lihat detailnya. Nah, ini ada hutang sekitar 45.000. Nah, untuk membayarkan hutang ini kita bisa klik di sini aksi, lalu bayar tagihan. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa tambahin untuk pembayarannya. Secara tunai bayar 50.000, akan lunas tuh, kembaliannya 5.000. Dibayarkan oleh Bima. Kita bayar.
Dan selesai. Di sini ada invoice. Nah, total utang tadi 45.000, kita bayar 50, kembalian 5.000. Nah, itu di sini juga keterangannya lunas gitu. Nah, ketika di situ lunas, kita bisa lihat di menu invoice lunas. Nah, di sini nanti masuk dia ke datanya di sini. Nah, ini si customer 5. Nah, dianya sudah lunas. Nah, untuk di transaksi pembelian di sini untuk pengadaan barang antara si toko dengan supplier. Nah, misalnya kita ingin melakukan pengadaan barang ke supplier PT Budiono Siregar, misalnya kita ingin menambahkan barang 1, barang 2, dan barang 3 kita pesan ke supplier, dan masing-masing misalnya kita pesan 10. Kita lihat dulu tadi untuk barang 1 kan 46 ya barangnya. Harusnya nanti ketika pengadaan barang ini berjumlah 56 kan. Oke. Nah, di sini kita bayar misalnya 1.500.000, kembaliannya 150.000. Kita bayar, berhasil. Nah, auto print juga dia. Begitu. Nah, kalau kita lihat kembali, nah barang 1 tadi bertambah kan dia jadinya 56 barangnya. Nah, gitu. Dan ini masuk ke invoice pembelian. Seperti itu. Nah, nanti di sini. Nah, oke, begitu. Lalu kita bisa juga menambahkan pendapatan lainnya nih di toko kita, apa aja misalnya. Contohnya, nah ini kita tambahin. Nah, untuk tanggal hari ini kan tanggal 17 kita dapat biaya dari aplikasi, misalnya keuntungannya 300.000 ya, seperti itu. Nah, ini kan masuk di tanggal 17 Juni. Lalu pengeluaran kita, misalnya tadi ada biaya listrik 1 bulan 100.000. Oke, masuk. Nah, selanjutnya ini di laporan toko nih, kita bisa lihat untuk laporan toko. Ini kan kita filter untuk tanggal hari ini. Nah, ini masuk nih tanggal hari ini nih. Untuk transaksi di kasir tuh ada 2. Nah, karena kan tadi kita memang ada 2 ya. Ini totalnya. Lalu untuk filternya kita bisa filter by tanggal, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, ini jumlah data ya, atau berdasarkan nama kasirnya siapa gitu. Tuh. Lalu ada laporan untuk customer. Nah, di sini kita bisa lihat Budiono Siregar ini ada pernah melakukan transaksi pembelian sebanyak 1 kali gitu, dengan total pembeliannya 270.000, seperti itu. Kemudian laporan toko berdasarkan periode. Nah, ini sama seperti tadi penjualan juga sih, cuman ini range by tanggal juga, sama tipe transaksinya cash atau utang, nah, gitu. Kemudian laporan untuk produk nih, barang kita. Nah, kita bisa lihat untuk barang 1 itu di tanggal 17 Juni ini ada terjual 2. Ini kan kita filter by tanggal ya. Ini terjual 10, lalu barang 3 ada terjual 7 gitu. Yang lainnya masih kosong. Tapi kalau kita filter lagi ini dari tanggal 1 ke tanggal 17. Nah, di sini ada yang tanggal 15 Juni, ya, barang 8 sebanyak 20 gitu. Nah, itu ini laporan untuk barangnya. Baru untuk supplier. Nah, ini tanggal 17 Juni kan. Kebetulan PT Budiono Siregar aja tuh.
yang kita melakukan transaksi ke supplier seperti itu. Lalu laporan untuk pembelian produk, berarti di sini kita yang melakukan transaksi ke supplier. Nah, barang apa aja yang kita beli di tanggal ini gitu, ke supplier tadi kan ada 3 macam ya, yang jumlah 10 ini udah masuk ke catatannya. Nah, lalu untuk melihatnya data yang lain kita bisa filter ini range by tanggal gitu. Nah, kebetulan hanya tanggal 17. Lalu periode pembelian juga sama ya untuk transaksi pembelian. Nah, nih. Kemudian ini ada laporan barang terlaris. Kira-kira barang apa yang dianya itu paling laku di toko. Nah, ternyata barang 2 ini udah terjual sebanyak 20 kali gitu. Jadi diurutkan berdasarkan barang mana yang paling banyak terjual gitu, sampai ke terkecil gitu. Next, lalu untuk stok terkecil, laporan untuk stok terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat dari yang terkecil itu ada barang 8, stoknya 15 sampai ke yang paling besar gitu. Tuh. Oke. Lalu misalnya kita lihat ke dashboard. Nah, tadi itu ada efek tuh untuk kita melakukan transaksi ini. Kita kan udah melakukan invoice penjualan pada hari ini tercatat ya 885.000 untuk total penjualan hari ini gitu. Oke, mungkin itu saja ya dari aplikasi inventory kita ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.